Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai akuntansi pemerintah daerah. Ada 3 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama terkait hakikat akuntansi pemerintah daerah. Yang kedua ada pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah. Dan yang ketiga, siklus akuntansi pemerintah daerah. Untuk hakikat akuntansi pemerintah daerah terdiri dari pengertian akuntansi pemerintah daerah, karakteristik akuntansi pemerintah daerah, tujuan akuntansi pemerintah daerah, asas keuangan pemerintah daerah, dasar hukum akuntansi pemerintah daerah, syarat akuntansi pemerintah daerah, dan yang terakhir ada jenis transaksi dalam akuntansi pemerintah daerah. Kita bahas terkait pengertian akuntansi pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan, serta operasi keuangan pemerintah. Sedangkan menurut para ahli yang dikemukakan oleh 4 ahli, masing-masing mendefinisikan terkait akuntansi pemerintah. Yang pertama ada Kustadi Arinta, mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan negara atau public finance. Yang kedua ada Bahtiar Arif, mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai sebuah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah. Lalu yang ketiga ada Refrison Baswir, mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Dan yang keempat ada Abdul Halim, mendefinisikan akuntansi keuangan daerah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah disebutkan di atas, dan menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan keuangan dan tunduk pada standar akuntansi keuangan pemerintah atau SAP. Sedangkan untuk akuntansi pemerintah daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah. Nantinya dari informasi yang ada dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan ekonomi oleh pemerintah daerah tersebut, baik pada tingkat provinsi, kota, kabupaten, maupun di desa. Akuntansi pemerintah atau biasa disebut dengan akuntansi pemerintah daerah memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Karakteristik tersebut yang pertama adalah tidak berorientasi pada laba. Berbeda dengan akuntansi bisnis yang berorientasi pada laba, akuntansi pemerintah ini tidak mencatat laba atau profit negara. Karena hal ini pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pemasukan negara yang bersifat memaksa, berupa pajak atau pendapatan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pencatatannya, dalam akuntansi pemerintah daerah tidak terdapat laporan laba. Karakteristik yang kedua adalah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
sumber pendapatan pemerintah itu sangat banyak, sehingga pemasukannya itu bisa berasal dari berbagai sumber pemasukan penerimaan negara, baik yang dari pajak maupun dari bukan pajak. Sehingga tidak perlu heran jika pemakaian dana untuk suatu kegiatan atau program pemerintah itu berasal dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah bersifat kaku. Akuntansi pemerintah sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemakaiannya bersifat kaku atau tidak bisa ada tambahan apapun. Hal ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban akuntansi pemerintah. Karakteristik yang keempat adalah membukukan pengeluaran modal. Untuk karakteristik ini sama seperti akuntansi bisnis, di mana apabila terdapat pengeluaran modal harus dibukukan. Lalu yang kelima ada tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Karena akuntansi pemerintah ini tidak berorientasi pada laba, sehingga tidak terdapat pencatatan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca tersebut. Kemudian yang keenam adalah membuat pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut sudah digunakan sesuai rancangan anggaran. Selanjutnya adalah tujuan akuntansi pemerintah daerah. Sama seperti akuntansi bisnis, akuntansi pemerintah daerah memiliki tujuan umum, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi yang terjadi dalam periode tertentu dan pelaporan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada pengguna untuk pengambilan keputusan. Tujuan khusus akuntansi pemerintah daerah yang pertama ada akuntabilitas. Tujuan utama dari akuntabilitas ini ditekankan karena keuangan negara yang diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5. Yang kedua, tujuan manajerial. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah membuat suatu perencanaan berupa penyusunan APBN atau APBD dan strategi pembangunan lainnya. Kemudian dari strategi tersebut dilaksanakan aktivitas pembangunan, sekaligus mengendalikan atas aktivitas tersebut dalam rangka mencapai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Lalu yang ketiga ada pengawasan. Akuntansi pemerintah bertujuan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Asas keuangan pemerintah daerah. Terdapat 4 asas keuangan. Yang pertama, dasar kas. Merupakan bentuk pendapatan yang diakui saat pembukuan pada kas umum pemerintah daerah dan belanja diakui saat dikeluarkan dari kas umum daerah. Jadi apabila terdapat pendapatan dan pengeluaran kas itu harus dicatat semuanya. Yang kedua, asas universalitas. Menjelaskan bahwa semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini akan menjadi batas pengeluaran dari keuangan pemerintah daerah tersebut yang terbebani dalam APBD. Asas yang ketiga adalah asas bruto. Menjelaskan tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran, sehingga yang dituliskan atau yang dicatat itu sebesar nilai pendapatan yang diperoleh dan belanja yang dibukukan sebesar belanja yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat ada dana umum. Adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk ada aset, utang, dan ekuitas dana.
Nah, dana umum ini dituangkan dalam APBD. Kemudian, dasar hukum akuntansi pemerintah daerah. Untuk undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Selain itu, terdapat peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait hukum akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya, syarat akuntansi pemerintah daerah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi akuntansi pemerintah agar dapat mencapai akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Yang pertama, dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lain. Apabila terjadi pertentangan, maka harus disesuaikan dengan peraturan tersebut. Yang kedua, dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Sehingga fungsi anggaran dan fungsi akuntansi itu harus saling melengkapi. Yang ketiga, perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Sistem akuntansi pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi yang terjadi. Nah, perkiraan ini harus menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi objek dan tujuan penggunaan dana. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara. Syarat yang kelima adalah sistem akuntansi harus dikembangkan dan disesuaikan agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan relevansi. Yang keenam, perkiraan-perkiraan harus dikembangkan secara efektif, sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program. Yang ketujuh, dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Sehingga dari hal tersebut, sistem akuntansi diharapkan bisa melayani keperluan dasar informasi keuangan untuk pengembangan rencana dan program kerja para penggunanya. Syarat yang kedelapan, pengadaan suatu perkiraan. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mengklasifikasi ulang transaksi-transaksi pemerintah. Jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Terdapat 4 jenis transaksi, yaitu ada pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan transaksi selain kas, yang terdiri atas koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, ekuitas, depresiasi, transaksi yang bersifat akrual dan prepayment, serta hibah selain kas. Sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk materi pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah dan siklus akuntansi pemerintahan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.